Pemirsa, kedua capres telah melontarkan konsep pertahanannya dalam debat Sabtu lalu. Konsep siapa yang lebih realistis, Jokowi ataukah Prabowo? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Al-Syihari yang masih kami kontak hingga saat ini. Kami juga bergabung bersama dengan mantan Aster Kasat Majen Purnawirawan Saurip Kadi, dan juga di studio kami sudah hadir Direktur Imparsial Gufron Mabruri, Wakil Direktur Imparsial Gufron, dan kami juga di luar dugaan tadi sudah mengundang Majen TNI Purnawirawan Kiflan Zain yang membatalkan untuk bergabung dengan dialog ini. Terlebih dahulu kita akan menyapa Pak Saurip Kadi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Saurip. Ya, selamat sore. Ya, Pak Saurip, disebutkan bahwa anggaran pertahanan kita itu kecil. Per 2017 sesungguhnya data Bank Dunia kita itu 1%, salah satu yang terkecil di Asia. Apakah ini bisa dijadikan salah satu alasan untuk menyimpulkan pertahanan kita rapuh dan lemah? Halo. Halo. Pak Saurip. Halo. Oke. Halo. Bisa mendengarkan suara saya, Pak, di studio, Pak? Sebagian, yang belakangan enggak. Oke. Iya, prinsipnya adalah yang ingin saya tanyakan, benarkah bahwa dengan anggaran kita yang hanya 1% per 2017 untuk anggaran pertahanan ini bisa menyimpulkan bahwa kekuatan pertahanan kita itu lemah, Pak, dan rapuh? Ya, nampaknya ada gangguan audio. Kita harus bergabung dulu dengan Gufron. Gufron, Direktur Anda sebetulnya di Imparsial, si Mas Al-Araf juga terlibat dalam panelis debat kemarin ya. Saya pikir salah satu yang mencermati bagaimana anggaran pertahanan kita. Soal anggaran pertahanan ini, benarkah memang menyimpulkan bahwa kita ini memang dalam kondisi rapuh? Ya, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa anggaran ini kan sesuatu yang sangat penting, gitu ya. Artinya adanya kebutuhan untuk meningkatkan anggaran dalam upaya mendorong penguatan sektor pertahanan kita itu menjadi kebutuhan bersama, gitu. Tetapi tentu saja upaya untuk menaikkan anggaran, jumlah anggaran pertahanan itu tentu saja kan harus dilihat dari melihat beberapa faktor. Salah satunya kan terkait dengan kemampuan anggaran APBN kita, sejauh mana bisa menopang kebutuhan anggaran pertahanan kita, gitu. Oke, soal disebutkan ini hanya 1%, kemudian kita terkecil di Asia, dan kita sekelas dengan negara-negara seperti Afghanistan, Kazakhstan, Mongolia, bahkan Timur Leste. Ya, saya kira di tengah keterbatasan anggaran pertahanan yang kita miliki ya, sebenarnya pemerintah Indonesia ya, dari kalau kita lihat ke belakang kan sudah menerapkan satu skema kebijakan untuk menyiasati keterbatasan anggaran yang kita punya, gitu. Sehingga upaya modernisasi alutsista yang yang dijalankan oleh pemerintah itu terukur dan bisa memenuhi kebutuhan minimum, gitu ya, dari kebutuhan penguatan sektor pertahanan kita, gitu. Nah, memang ada upaya peningkatan itu tentu saja harus tetap diperhatikan oleh pemerintah kita, presiden, gitu ya, ke depan. Dengan tetap mempertimbangkan kapasitas APBN kita, itu seberapa besar persen itu bisa dinaikkan, gitu. Oke, saya kembali mencoba untuk menghubungi Pak Saurip. Ya, oke. Sudah jelas, Pak, kami mendengar suara Anda. Sudah. Suara saya baik. Pak, kami ingin bertanya kepada Anda soal kesimpulan Pak Prabowo yang menyatakan anggaran pertahanan kita ini akan berdampak pada lemahnya sistem pertahanan kita dan alutsista kita. Bagaimana komentar Anda? Ini yang saya sebut Pak Prabowo mempermalukan TNI. Karena kalau bicara rencana pertahanan, sangat ditentukan dari hakikat ancaman. Maka harus tahu dulu, ancaman itu apa? Ancaman adalah perkembangan lingkungan strategis baik dalam maupun luar yang membuat eksistensi NKRI ini menjadi terancam. Itulah ancaman. Maka besar kecilnya anggaran itu tidak sama dengan kuat tidaknya pertahanan. Tapi tergantung siapa yang akan dihadapi. Ancaman harus dihadapi dengan satu, bagaimana kekuatan, bagaimana gelar pasukan, bagaimana kemampuan.
kemampuan umpamanya. Kalau lawan kita mempunyai pesawat bomber yang supersonik, kita tidak punya, itu lemah. Kalau lawan punya frigat, angkatan laut, kita tidak punya, lemah. Nah, dalam konteks ini, kita harus tahu, pembikinan rencana pertahanan itu ditentukan oleh hakikat ancaman. Hakikat ancaman ini disimpulkan dari perkiraan intelijen. Oke, Pak, izinkan saya mengutip apa yang disampaikan dari intelijen yang ada di pihak BPN Prabowo Sandi yang menyatakan bahwa jumlah personil militer aktif yang siap perang di Indonesia itu sekitar 400.000, hanya 0,3% dari total angkatan kerja yang dapat berperang. Angka itu di bawah Vietnam dan Myanmar yang masing-masing 482.000 dan juga 406.000. Pertanyaannya, mau perang dengan siapa? Wong Lingstra sekarang tidak lagi menempatkan ancaman militer dari negara lain untuk kita hadapi, kok jadi kita mau menyiapkan, membuang uang untuk kepentingan pertahanan. Lebih baik untuk kesejahteraan dong. APBN terbatas, ada yang lebih penting lagi. Toh tidak ada hakikat ancaman yang harus dihadapi oleh militer kita terhadap ancaman militer dari luar. Oke. Ini yang salah memahami. Pak Saurip, kita buka perspektif lain dalam dialog ini. Kita undang Pak Abdul Karis, Ketua Komisi 1 yang mitra kerja dari TNI. Saya pikir paling mengetahui berapa jumlah anggaran yang digunakan. Assalamualaikum, Pak Abdul Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Abdul Haris, bisa dijelaskan duduk perkara soal anggaran ini, benarkah anggaran yang terlampau kecil sehingga sampai pada kesimpulan sistem pertahanan kita rapuh? Begini, kalau anggarannya memang cukup kecil. Ketika awal terpilih, Presiden Jokowi merencanakan akan mengalokasikan 1,5% dari PDB. Nah, anggaran 2019 ini yang sedang berjalan itu hanya 0,78 dari 0,7, sekitar 0,78, nanti ya angkanya sekitar itu ya. Tepatnya persisnya komanya saya agak lupa. Ini sedang didapil soalnya ya, nggak sempat buka angka-angka itu. 0,78 dari PDB, jadi memang masih jauh. Besarannya dari yang diusulkan untuk memenuhi minimum kebutuhan dasar dari Kementerian Pertahanan adalah 234 triliun. Tapi 2019 Kementerian Pertahanan hanya bisa teralokasikan 108 triliun. Itu faktanya. Dan bagaimana kemudian soal anggaran ini sampai pada kesimpulan sistem pertahanan kita? Pak, apa sesungguhnya masalahnya? Anda juga di Komisi 1, Anda juga bagian dari pemenangan Prabowo Sandi. Saya pikir menyoroti soal ini. Begini, kalau kita melihat ya memang jauh dari yang diharapkan, jauh dari yang dibutuhkan. Kebutuhannya 234, tapi hanya terdukung 108. Dengan demikian pasti akan tidak seperti yang direncanakan. Kalau tidak seperti yang direncanakan berarti ada banyak hal yang harus ditunda karena hanya dipakai untuk memprioritaskan prioritas yang besar, mendasar, yang mendesak dan mendasar. Yang mendasar contohnya adalah gaji. Itu sudah sekian persen sendiri dari total anggaran yang tahun berjalan. Sehingga upaya atau anggaran yang dipakai untuk memperkuat pertahanan kita itu ya berarti relatif kecil, sudah pasti itu. Baik, bagaimana komentar Anda soal ini, Pak Sarup Kadi? Soal anggaran kecil semua tahu, tetapi itu tidak identik pertahanan kita lemah. Tentara kita, bagaimana Lingstra dalam negeri, kita punya konsep sendiri supaya jangan sampai ada gejolak-gejolak dalam negeri yang membuat tentara harus turun tangan. Ini kita tahu kok bagaimana kesenjangan wilayah diatasi oleh Pak Jokowi supaya tidak ada lagi gerakan-gerakan rakyat kita atas nama mau memisahkan diri karena ketidakadilan. Kalau bicara dengan luar negeri, pertanyaannya,
negara mana yang akan kita hadapi? Kecuali konsep kita itu ekspansi. Loh, kita ini bukan negara yang mau menyerang negara manapun kok. Kita berbagi waktu dengan Pak Abdul Karis. Bisa dijawab soal potensi ancaman itu, Pak? Begini, dalam setiap kali rapat, Menteri Pertahanan, Panglima TNI selalu menyampaikan bahwa ancaman kita itu banyak sekali. Dari berbagai kemungkinan itu ancaman kita itu tidak bisa dikatakan tidak ada. Karena kenyataannya presentasi mereka, apa yang disampaikan oleh mereka. Kita lihat misalnya beberapa tahun yang belakangan ini munculnya konflik Laut Cina Selatan dan lain sebagainya, itu adalah ancaman. Kalau sampai mengatakan tidak ada ancaman, ya saya nggak tahu itu informasinya dari mana. Tapi kenyataannya Menteri Pertahanan, Panglima TNI selalu menekankan bahwa kita tidak pernah bisa merasa aman dari berbagai ancaman. Oke, Pak Saurip. Ya, di masa lalu ancaman kita itu dari utara. Kalau boleh terus terang, dari RRC. Karena itu kelanjutan dari ekspansi ideologi komunisme. Setelah dunia berubah, konsep perang pun juga berubah. Ngapain kita mempersoalkan ancaman dari luar kalau memang realitanya tidak ada? Bukan berarti kita kemudian tidak mengikuti perkembangan kemajuan teknologi militer. Itu tetap harus. Tadi sempat dimention Pak soal segmen maritim tadi, bisa dijelaskan bahwa ancaman lewat batas-batas kepulauan kita, laut-laut kita, Pak? Boleh. Ya, begini. Yang namanya ancaman itu jangan kemudian kaitannya dengan tugas militer, dengan pencurian. Itu memang tugas kita selagi Bakamla belum siap, selagi yang namanya aparatur sipil belum siap. Tetapi itu bukan berarti kita sekarang harus mengeluarkan anggaran besar untuk kepentingan militer karena akan menghadapi lawan dari negara lain. Ini persoalan yang berbeda. Lagi pula perang zaman sekarang sudah bergeser dari yang tadinya otot. Otot untuk zaman sekarang itu tidak relevan lagi dan itu adalah nanti yang terakhir. Kita tahu ada yang namanya asymmetric war. Cyber war maksudnya, cyber proxy war. Orang mindset bangsa ini diubah. Ini kok perang kita mulai dari situ. Kita tahu ada yang namanya cyber war. Justru ini yang harus diutamakan. Oke, Pak Abdul Karis, soal pergeseran dari ancaman ini bisa dijelaskan? Begini, ancaman bukan bergeser tapi bertambah. Kenyataannya, Panglima TNI baru saja membentuk kesatuan di Natuna, kesatuan terpadu antara darat, laut, dan udara. Baru saja diresmikan awal 2019. Itu fakta bahwa memang untuk mengantisipasi ancaman itu tentara itu mempersiapkan diri. Jadi kalau soal ancaman bukan bergeser menurut saya dari sepanjang rapat-rapat. Jadi bukan ini kadaluarsa, ini rapat dengan Panglima, dengan Menhan. Ancamannya bertambah bukan bergeser. Jadi bertambah. Ada cyber iya, tapi bahwa ancaman yang sehingga diperlukan kesatuan atau istilahnya terpadu ya. Terpadu di Natuna kemarin barusan diresmikan oleh Panglima TNI, ada darat, laut, udara terpadu di sana. Gitu. Ya itu kenyataannya begitu. Jadi bukan, kalau saya tidak sepakat kalau ancamannya bergeser, ancamannya bertambah, ada cyber begitu. Oke. Pak Saurip. Oke, ini yang perlu dipahami bersama bahwasanya hari-hari ini pengalaman beberapa tahun yang lalu ada yang namanya terorisme sehingga kita harus menyiapkan manakala warga negara kita sempat disandra di tempat lain. Itu yes. Tetapi itu kan terbatas. Cukup dengan unit-unit. Bukan berarti kemudian kita mengalahkan kepentingan kesejahteraan. Sudah dananya pas-pasan, APBN. Tidak ada perang, kemudian kita menggunakan uang yang begitu besar, apalagi perbandingannya dengan Singapura. Itu kan
Mau perang dengan siapa pertanyaannya? Kalau Singapura bisa dipahami. Oke. Itu Bisa, negara kecil. Pak Sorip, mohon maaf saya potong. Bisa tidak Anda jelaskan bagaimana kemudian kekuatan kita untuk mengantisipasi soal terorisme, separatisme, pelanggaran di wilayah perbatasan, pulau terluar, dan bencana alam? Itulah makanya kemarin saya sayangkan apa tim bimbelnya itu loh, bimbingan belajarnya itu loh, yang membisiki Pak Prabowo itu tidak memahami realita yang ada hari ini. Loh, Pak Jokowi ngerti kok bagaimana gelar pasukan hari ini adalah kelanjutan gelar pasukan Orde Baru. Tapi statementnya kan jelas. Pasukan Orde Pak Baru Sorip, ini penting, statementnya Mbak. kan Ini jelas. penting. Halo Mbak, ini penting. Gelar pasukan Orde Baru adalah kelanjutan gelar pasukan tentara Hindia Belanda. Tentara dalam negara demokrasi, senapanya tidak boleh menghadap ke dalam, harus menghadap keluar. Maka konsep kita, bagaimana kalau ada hakikat ancaman dari sebuah negara, kita bisa ubah batal niat untuk menyerang kita. Kalau lawan tetap maju ke negara kita, di tengah perjalanan harus bisa kita patahkan. Kalau sampai menyentuh wilayah kita, maka tidak ada kata lain, kita harus bisa melempar mereka keluar. Maka gelar pasukan harus ditata. Jangan angkatan laut ada di Surabaya dan di Jakarta, yang dijaga itu Natuna, itu Biak, di sana jauh sekali. Lah, kesananya aja sudah berapa hari. Mestinya Pak Prabowo menceritakan gelar pasukan angkatan udara itu bagaimana. Jangan tentara kok. Jangan sampai seperti yang selama ini. Angkatan udara itu konsentrasinya ada di Madiun dan ada di Jakarta. Nah, yang dihadapi di mana? Kesananya sudah berapa jam? Maka harus ke depan ditata. Lihat, pusdik-pusdik. Hampir 30 pusat pendidikan Angkatan Darat ada di Bandung. Hampir 20 pusat pendidikan Angkatan Laut ada di Surabaya. Belum yang Angkatan Udara. Ini kan membebani daerah. Bagaimana kalau gelar pasukan dalam hal ini adalah pusdik-pusdik dipindah satu provinsi ke bagian minimal satu. Oke, kita berbagi waktu. Itu tanpa APBN bisa. Baik, kita berbagi waktu. Pak Abdul Haris, bisa dijelaskan soal filosofi berpikir senjata itu harusnya mengenang-ada keluar begitu, bukan justru ke dalam gitu. Barangkali juga bisa dijelaskan soal statement Pak Prabowo, saya lebih TNI dibandingkan TNI, ini juga menarik. Sorry, ini saya ralat yang tadi ya, jadi diresmikan satuan terintegrasi di Natuna. Dalam sambutannya, Panglima mengatakan ini untuk mengantisipasi serangan dari luar. Memang diarahkan dari luar, tapi ya inilah untuk mengatakan bahwa ancaman dari luar itu tetap relevan, begitu. Kalau relevan pertanyaannya, negara mana Pak yang akan kita hadapi? Di sana ada adhan-adhan loh. Untuk persiapan perang itu bukan harian, itu bulanan, tahunan. Masa adhan-adhan kita nggak tahu kalau ada negara mau nyerang kita? Ini harus paham dulu teorinya. Pak Abdul Haris. Ya. Ya, barangkali bisa dijawab ya. Potensi ancaman dari negara mana yang dalam waktu dekat dipertimbangkan, dibahas dalam rapat-rapat Komisi 1 yang memberikan ancaman bagi kedaulatan kita? Ya buat apa satuan terintegrasi di Natuna dibuat kalau bukan untuk antisipasi ancaman? Ancamannya apa? Coba tanyakan sama Panglima. Jadi nggak mungkin Panglima membentuk satuan terintegrasi di Natuna menghadap keluar kalau memang tidak dalam kalkulasi Panglima ada sesuatu yang mengancam Indonesia. Logikanya kan seperti itu. Jadi nggak usah pakai teori apapun, membaca apa yang jadi strategi Panglima TNI, pastilah karena ada ancaman. Dan dalam sambutannya juga disampaikan, ini untuk membuat efek deteren. Efek deteren pada siapa? Pada dunia luar, pada ancaman yang dari luar. Siapa? Nggak mungkin disebutkan langsung. Kan begitu, ada etikanya. Baik. Ini make sense, bisa dijelaskan Pak Sorip? Itu gampang sekali. Kita lihat negara mana yang
yang dirugikan oleh kita. Itu salah satu potensi. Apa itu keamanan sih? Keamanan adalah output sistem sipil, baik itu pengelolaan kekuasaan ke dalam maupun keluar. Lah, ketika kita keluar, bukan penganut paham ekspansionis yang ingin menguasai negara lain. Paham kita adalah paham kemerdekaan. Tetapi kita, mohon maaf, siap perang kalau sampai kemerdekaan kita terganggu. Nah, konteks ini, maka kita lihat perkembangan dunia. Sudah tidak ada lagi yang namanya kekuatan ideologi global yang dikembangkan negara-negara tertentu untuk menguasai lain. Dalam hal ini komunisme dulu dan kapitalisme. Ini zaman udah berubah. Maka ancaman yang mungkin terjadi dalam hitungan tahun ke depan adalah penyanderaan warga negara kita seperti yang beberapa tahun lalu terjadi di Somalia. Seperti itu. Dan TNI sudah siap untuk mengantisipasi itu, Pak? Bagaimana? TNI sudah siap untuk mengantisipasi itu dengan force-nya yang dimiliki saat ini? Oh iya, apalagi sekarang berdasarkan pengalaman maka perlu dibentuk tim-tim gabungan. Walaupun dulunya juga masing-masing angkatan sudah ada. Tapi sekarang daripada repot-repot, ya kita bentuk aja gabungan. Bukan ormas, tetapi langsung digabung. Itu. Oke. Pak Abdul Haris, barangkali bisa dijelaskan soal ancaman-ancaman yang muncul. Salah satunya pernah dijelaskan sesungguhnya oleh Pak Prabowo, disebutkan dalam 20 tahun tidak pernah ada perang terbuka, namun tahun 1975 Timur meletus begitu. Apakah indikasi separatisme ini juga masih bisa saja muncul dan penting untuk show of force kita untuk mengantisipasi ini? Begini, saya ambil yang ini, ambil fakta apa yang disampaikan oleh pemerintahan Pak Jokowi sendiri melalui Panglima. Kebijakan-kebijakan yang diambil dan dalam rapat dengan kami disampaikan bahwa ancaman terhadap Indonesia bukan berarti tidak ada, selalu ada. Beliau sampaikan. Jadi ini saya nggak tahu ini miss-nya di mana. Sementara Panglima Menhan selalu menyampaikan bahwa ancaman kita itu nggak sederhana, bahkan ancaman bertambah, bukan bergeser, tapi bertambah. Tambah dari sisi cyber yang bisa kemana-mana tanpa yang borderless itu. Dan kenyataannya kemudian dibentuklah satuan terintegrasi di Natuna untuk menghadapi serangan dari utara. Ya sampaikan begitu. Nah, ini faktanya seperti ini, sehingga kita tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada ancaman dari luar. Jadi seperti itu, Mas. Saya kira kalau kita ngambil data-data informasi yang disampaikan oleh Panglima dalam rapat-rapat dengan kami di DPR, ya kenyataannya ancaman itu ada. Itu. Cuman kita nggak mungkin nyebutkan negara mana. Ya kalau tantangannya Pak Urip Kadisur sebutkan negara mana. Baik, iya Pak. Soal kekuatan alutsista kita, Pak, linear dengan anggaran ini? Kenapa? Ya, kekuatan alutsista kita yang sejalan dengan anggaran yang disebutkan ini masih kecil, bagaimana sesungguhnya Pak realitanya? Ya memang kecil, kenyataannya kecil. Berarti alutsista kita memang tidak begitu mumpuni saat ini? Ya kalau untuk mumpuni mestinya dipenuhi itu 234 triliun. Layaknya 230 triliun, yang dipenuhi hanya sekitar 108 triliun begitu ya? 108 triliun. 108 triliun. Itu angka yang cukup besar, marginnya begitu besar itu Pak Sahrul Kadi. Iya, kalau tentang anggaran rendah, yes. Tetapi mohon maaf, utamanya bukan untuk menambah kekuatan seperti kita akan segera perang dengan negara lain. Kita tahu kok Amerika sendiri sudah mengubah konsep pertahanannya kok. Sejumlah pangkalan-pangkalan di luar negeri sudah dilikuidasi kok. Kok kita malah menyiapkan untuk yang seperti itu? Tidak. Kalau ada anggaran, justru sekarang adalah kepentingan kesejahteraan prajurit. Karena prajurit kita butuh ototnya yang kuat. Butuh anaknya supaya sekolah jangan mikir harus ngompreng nyari tambahan. Ini yang paling penting kok. Di seluruh dunia, tentara itu adalah kelas terhormat.
yang tidak perlu memikirkan tentang makan, tentang pendidikan anak, tentang nanti pensiun. Lebih kita. Gaji mayor jenderal aja cuma 4.350.000 kok. Itu cuma $300 kok. Kan nggak mungkin nggak punya supir, nggak punya pembantu. Loh, konteks ini menjadi penting supaya kita memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan kemampuan APBN yang ada, tentara justru disebar ke perbatasan, ke pedalaman, ke tempat-tempat yang dekat dengan garis perbatasan kita. Jangan sampai bicara tentang ancaman militer yang dihadapi pesawat terbangnya jauh di belakang. Ini bagaimana? Ya, baik. Saya terlebih dahulu bersama dengan Mas Gufron ini yang sudah ada di studio. Mas Gufron, jika disebutkan tadi potensi ancaman bertambah dan kemudian anggaran seharusnya 240 triliun, namun pada kenyataannya hanya 180 triliun. Harusnya bagaimana membaca data-data ini dan bagaimana membaca ini dengan potensi ancaman? Ya, saya kira ada banyak faktor yang harus dilihat gitu ya sebelum kita bicara tentang jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk ditingkatkan untuk memperkuat sektor pertahanan kita. Saya setuju betul bahwa tadi misalnya kita perlu melihat dinamika ancaman gitu yang berkembang saat ini. Dan itu dikaitkan dengan area dari area atau sektor pertahanan kita mana yang itu perlu diperkuat gitu. Nah, kemudian juga yang kedua tentu saja melihat soal kemampuan anggaran kita gitu. Nah, dari situ saya kira kita perlu melihat skala-skala prioritas dari kebijakan penguatan pertahanan kita di area-area mana. Saya kira itu yang perlu untuk perlu dilihat ke depan dalam konteks skala prioritasnya gitu. Nah, saya setuju misal soal kesejahteraan gitu ya. Ini memang menjadi salah satu isu yang saya kira isu strategis yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah ke depan terkait dengan aspek kesejahteraan prajurit kita gitu. Soal perumahan, kemudian soal gaji, kemudian juga tunjangan, kesejahteraan dan sebagainya, pendidikan. Nah, saya kira itu salah satu isu yang perlu untuk dipertimbangkan sebagai salah satu prioritas isu dalam konteks kebutuhan anggaran kita ke depan. Nah, tapi itu tentu saja tidak mengabaikan bahwa upaya modernisasi alutsista untuk mendukung kekuatan pertahanan kita harus tetap dipertimbangkan juga, nggak boleh dilupakan. Tetapi tentu saja skala prioritas dilakukan secara bertahap, berjenjang, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Saya kira itu harus dipertimbangkan juga. Baik, kita harus break sejenak. Tetap bersama kami Bapak-Bapak, Abdul dari Komisi 1 dan juga Pak Sarip Kadi. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi.